الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya dari kalian yang paling dekat tempat duduknya, majelisnya denganku di hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang sahih lainnya, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Dan aku menjamin sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi bagi mereka yang bagus akhlaknya. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, qala al-fam wal farij. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah amalan perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah?" Beliau pun menjawab, "Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia." "Dan apakah amalan perbuatan yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah, wahai Rasulullah?" tanya sahabatnya kembali. Beliau pun menjawab, "Al-fam wal far." Mulut dan kemaluan. Inilah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah, wahai para sahabatku. Di dalam hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia dari amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah. Juga di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Sungguh tiada yang lebih memberatkan timbangan amal saleh seorang mukmin di hari kiamat kelak selain daripada akhlaknya yang mulia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perkara akhlak yang mulia bukan perkara yang sepele. Bukan perkara kecil yang boleh kita remehkan. Karena akhlakul karimah adalah syarat masuk syurga. Ingin masuk syurga, maka perintah Nabi berakhlakul karimah. Enggan berakhlakul karimah maknanya adalah enggan untuk masuk syurga Allah Jalla wa'ala. Dan di antara akhlakul karimah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya Al-Quranul Karim peringatkan adalah meninggalkan sebuah perangai, sebuah sifat yang merupakan sumber seluruh perangai yang buruk, yang merupakan sumber seluruh kejelekan, yaitu al-kadzib, perangai dusta. Meninggalkan dusta adalah bentuk dari husnul khuluq, bentuk mulianya akhlak seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa iyyakum wal-kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا." Wahai umatku, hendaknya kalian memiliki sifat jujur.
Karena kejujuran itu akan menuntun kalian kepada seluruh kebaikan. Dan kebaikan itu akan memasukkan kalian ke dalam syurga. Dan tidaklah seseorang menjaga sifat jujur kecuali dia akan ditulis sebagai siddiq di sisi Allah. Meskipun karena kejujurannya banyak kawan-kawannya marah dengan dia. Karena kejujurannya kawan-kawannya tidak bisa menerima suap menyuap. Karena kejujurannya kawan-kawannya tidak bisa melakukan manipulasi data. Karena kejujurannya kawan-kawannya marah karena tidak bisa memeras mengeluarkan uang dari perusahaannya dengan cara dusta. Tetapi Nabi mengatakan yuktaba indallahi siddiqa. Dia dicatat sebagai seorang siddiq di sisi Allah, yang kedudukan mereka ma'an nabiyyin was-siddiqin, setelah kedudukan para nabi dan para rasul. Wa iyyakum wal kadhib. Dan jauhilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan menjerumuskan kalian, mengantarkan kalian kepada seluruh kejelekan. Tidaklah seseorang bersifat dusta, jamaah yang dimuliakan Allah, kecuali dia akan digiring oleh kedustaannya itu kepada berbagai keburukan yang lainnya. Para ulama mencontohkan dengan banyak contoh. Di antaranya adalah kedustaan saudara-saudara kandungnya Nabi Yusuf. Dari kedustaan awal mereka kepada ayah mereka bahwa mereka akan membawa Nabi Yusuf untuk bermain, padahal tujuannya untuk dibunuh atau dibuang agar terjauhkan dari ayah mereka Yakub yang mereka anggap lebih sayang kepada Yusuf daripada mereka. Ini dusta awal mereka. Kemudian setelah itu berlanjut dan kembali berlanjut sampai mereka rela berdusta atas nama serigala. Mereka membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Kemudian mereka mengatakan kepada ayahanda mereka, kami terluput dari Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf diterkam oleh serigala. Ini bajunya yang berlumuran darah. Wahai ayah kami yakin Anda gak percaya kepada kami. Wa in kunna shadiqin, walaupun kami telah jujur. Dari kedustaan yang pertama menuju kedustaan berikutnya dan menuju kepada keburukan berikutnya. Maka yang Nabi mengatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu adalah sumber kejelekan, sumber keburukan. Makanya kalau ada karyawan yang berdusta, jangan dipertahankan. Meskipun dia memiliki skill yang luar biasa. Orang yang punya skill bisa dicari. Ya, orang yang bersifat jujur dan tidak berdusta itu barang yang harus dijaga sebaik mungkin. Skill bisa diciptakan. Orang yang bodoh nggak punya skill bisa dikolahkan dan bisa memiliki skill. Tetapi pendusta itu amat sulit untuk disembuhkan dari kedustaan. Makanya dalam ilmu hadis, rawi hadis apabila sekali saja dia pernah ketahuan berdusta di dalam pembicaraan dunia, bukan di dalam periwayatan hadis, maka ilmu agamanya diboikot oleh para ulama seumur hidupnya. Walaupun dia belum pernah diketahuan berdusta di dalam meriwayatkan hadis, tetapi dia pernah berdusta dalam pembicaraan dunia, pembicaraan biasa, diboikot seluruh ilmu hadisnya, walaupun dia ulama hadis. Karena takutnya nanti kedustaan dia tersebut berpindah dan membesar menjadi dusta di dalam ilmu agama. Walaupun dia telah bertaubat, karena taubatnya dia dari kedustaan itu juga berpotensi dusta. Dan seandainya dia jujur bertaubat, maka itu antara dia dengan Allah. Demi menjaga kemurnian agama Allah, maka ilmu ini tidak boleh diambil dari orang yang pernah berdusta dalam perkara dunia, meskipun dia belum pernah ketahuan berdusta dalam urusan agama. Sekarang Karena Nabi mengatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan melahirkan berbagai keburukan kejelekan. Terkadang berawal dengan dusta dan terakhir berending dengan penumpahan.
Awalnya hanya dusta. Demi secuil dari harta, demi secuil dari jabatan. Tetapi terkadang kedustaannya tersebut berending dengan pembunuhan dan penumpahan darah. Makanya Nabi mengatakan, wa iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur. Jauhilah oleh kalian sifat dusta. Karena dusta itu akan menjerumuskan kalian ke dalam berbagai keburukan lainnya. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allah. Dan tidaklah seseorang terus-menerus berdusta kecuali dia akan tertulis sebagai pendusta di sisi Allah Jalla wa'ala. Untuk apa di sisi manusia kita terhormat, kita disegani, kita dimuliakan sebagai direktur, sebagai pejabat, sebagai anggota dewan, sebagai orang yang terhormat di dunia, di mata manusia. Tetapi di sisi Allah, kadzaba, Anda pendusta. Untuk apa kita mendapatkan kemuliaan dan pujian di sisi manusia? Karena mereka tidak mengetahui kita dusta. Tetapi Nabi mengatakan, wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Tapi tidaklah seseorang bersifat dusta walaupun dia mampu menyembunyikan kedustaannya dari keumuman manusia. Tapi di sisi Allah dia tertulis sebagai kadzdzaba, pendusta. Qutilal kharrasun, kata Allah, sungguh terkutuk mereka yang berdusta. Kalau Allah telah mengutuknya, kira-kira siapa yang akan mampu menerimanya? Seorang hamba yang Allah vonis dia orang terkutuk di sisi Allah. Kira-kira di mana dia akan mendapatkan kebahagiaan? Sudut bumi mana yang akan bisa menerima dan membahagiakannya? Kalau sang pencipta dunia dan akhirat, bahkan pencipta segala-galanya telah mengatakan dia terkutuk. Terkutuk. Memang terkadang syaitan memperindahkan. Bahwasanya dengan dia berdusta, dia akan margin dia akan lebih bagus. Karir dia kelak akan lebih bagus. Kalau dia mau berdusta. Tetapi Al-Quran mengatakan, qutilal kharrasun. Para pendusta pasti terkutuk hidupnya. Di dunia maupun di akhirat. Pasti terkutuk. Ini berita dan vonis dari Rabbul Alamin. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah katakan, qutilal kharras. Para pendusta, mereka adalah manusia-manusia terkutuk. Yang memvonisnya terkutuk adalah sang pencipta dunia dan akhirat, Rabbul Alamin. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah. Allah juga berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuknya kepada mereka yang suka melampaui batas dan suka berdusta. Akankah seseorang bahagia di dunia dan di akhirat apabila Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada dia? Walaupun seluruh dunia menghayirnya, menawarkan berbagai jabatan dan tugas untuknya, tetapi kalau sang penciptanya sendiri telah mengutuknya dan telah mengatakan tidak akan pernah kuberikan hidayah kepada, maka siapakah yang mampu membahagiakan orang seperti ini? Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gandum yang dijual. Di atasnya terlihat gandum tersebut segar dan bagus. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut. Rupanya bagian bawahnya sudah busuk, sudah rusak. Sudah rusak. Maka Nabi pun menegur dan memarahi penjual gandum yang tidak jujur tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadhiba wa katama
muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, apabila mereka jujur dan mereka menjelaskan spek dagangan mereka dengan jujur apa adanya, tidak ada yang dia sembunyikan, maka Allah akan berkahi transaksi jual beli mereka. Walaupun terkadang marginnya terlihat kecil. Orang akan berkata, kalau Anda jujur, nanti harganya nggak bisa di-up. Harganya hanya segini, marginnya akan kurang. Untung kita akan sedikit. Tetapi Nabi katakan, walaupun terlihat sedikit, tapi Allah akan memberkahinya. Harta walaupun sedikit, tetapi berkah, mendatangkan kebahagiaan pada diri kita, anak kita, istri kita, pada kesehatan kita, kepada hati kita, dan berbagai keberkahan yang lainnya. Tetapi kata Nabi, fa in kadhiba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tetapi apabila mereka dusta dan menyembunyikan aib-aib kekurangan barang dagangan mereka, maka Allah akan mencabut keberkahan pada transaksi mereka. Maka kita lihat betapa banyak orang yang punya penghasilan banyak. Orang menilainya sebagai orang kaya. Tetapi kekayaan tersebut dia dapatkan dengan kedustaan, dengan kecurangan. Betapa banyak mereka tidak berkah hidupnya. Yang istrinya selingkuh lah. Setelah dites DNA, rupanya itu bukan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang anaknya menjadi LGBT. Ya. Ada yang anak perempuannya udah hamil di luar menikah dan tidak diketahui siapa yang menghamilinya. Dia kaya tapi rumah tangganya seperti kapal pecah, belasan tahun sudah pisah kamar tidur dengan istrinya. Rumah tangganya tidak sakinah, mawaddah dan rahmah. Hatinya selalu gelisah. Dia tidak nyaman dan tidak tentram padahal dia sedang di dalam kendaraan mewahnya, sedang di dalam rumahnya bak istana. Istrinya selingkuh, anak-anaknya ada yang LGBT. Anak perempuannya ada yang hamil di luar nikah dan seterusnya. Kenapa? Muhiqat barakatu bai'ihima. Karena Allah telah mengutuk dia. Allah telah mengharamkan petunjuknya untuknya. Dan karena Allah telah mencabut keberkahan pada harta hasil transaksi dusta. Ayyu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari harta, dari hasil tipu menipu, maka neraka adalah tempat yang pasti untuknya. Jamaah ini muliakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man halafa ala yaminin kadhiban liyaqta'a bihi malu muslimin, laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah dusta supaya bisa mengambil harta orang lain. Sebagian orang tak takut sama Allah. Demi Allah ini mobil bebas banjir. Demi Allah ini baru sekali barangnya. Demi Allah dusta. Supaya bisa mengambil harta orang lain. Kelak di hari kiamat dia menghadap kepada Allah. Dalam keadaan Allah murka kepadanya. Bahkan di dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan barang siapa yang berhasil mengambil satu jengkal tanah orang lain dengan cara yang zalim, dusta, tuwiqahu yawmal qiyamah sab'a. Maka satu jengkal tanah orang lain yang dia ambil dengan kezaliman itu di hari kiamat nanti akan menjadi 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di leher. Ini hanya karena mencuri, mengambil satu jengkal tanah orang lain di dunia. Itu tanah satu jengkal akan Allah jadikan 7 lapis bumi, kemudian Allah gantungkan di lehernya. Jamaah ini muliakan Allah. Sungguh benar apa yang Nabi katakan. Kedustaan itu yahdi ilal fujur, adalah sumber keburukan. Awalnya seseorang hanya berdusta demi menjaga nama baiknya, demi menjaga karirnya. Endingnya sebagian mereka ada yang rela membunuh karyawannya. Ada yang rela membunuh anak buahnya demi menutup kedustaan-kedustaannya, keburukan-keburukannya.
Bahkan sebagian mereka ada yang berending membunuh istri atau anaknya sendiri. Sungguh benar apa yang Nabi katakan. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu adalah sumber seluruh keburukan. Dan jamaah yang memuliakan Allah, dusta secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, dan ini yang paling buruk, berdusta atas nama agama. Dan berdusta atas nama agama ini paling buruknya berdusta atas nama Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, berdusta atas nama Nabi Muhammad. Dia mengatakan dalam hadis, padahal itu hadis palsu. Di dalam sebuah hadis, padahal dia sendiri nggak tahu ini hadis di mana dia dapatkan, semenjak kapan ada di hatinya. Maka Nabi mengatakan inna kadziban alayya kakalaysa kakadzibin ala ghairi man kadzdzaba alayya mutabawwi'an muta'ammidan fa yatabawwa qa'adahu minan nar. Sesungguhnya kedustaan atas namaku itu tidak sama dengan kedustaan terhadap orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia persiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Dengan pedenya sebagian orang, saya pernah berjumpa dengan Nabi. Bukan dalam keadaan mimpi. Bahkan dengan pedenya sebagian orang mengatakan, saya udah pernah mimpi jumpa Nabi 1000 kali. Abu Bakar aja nggak sampai 10 kali jumpa Nabi walaupun di dalam mimpi. Tapi bisa-bisanya ada ulama di negara Konoha bisa mimpi jumpa Nabi bisa lebih dari 1000 kali. Bahkan bisa langsung tanpa mimpi. Bahkan sebagian orang ceramahnya dengan dongeng-dongeng yang dusta. Dia dan audiennya tahu itu cerita dusta, tetapi semua mereka memaklumi karena tujuannya untuk menghibur para jamaah supaya kajian tidak terlalu tegang. Maka Nabi mengatakan wailul liman kadziba liman haddatsa fakadziba liyudhika bihil qaum wa wailul lahu wa wailul. Sungguh neraka untuk mereka yang berbicara tetapi dusta. Tujuannya untuk membuat jamaahnya tertawa, terhibur. Neraka untuk dia dan neraka untuk dia. Pak Khatib jangan suka neraka-nerakain orang. Bukan Khatib yang berkata demikian. Ini hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad yang mengatakan wailun liman kadzib, neraka untuk mereka yang berdusta. Ketika berbicara liyudhika bihil qaum, tujuannya untuk menghibur jamaah seperti yang dilakukan oleh para komika. Lelucon yang mereka buat, komedi-komedi yang penuh dengan kedustaan. Bahkan ceramah-ceramah agama di atas mimbar Jumat penuh dengan kedustaan, cerita-cerita dongeng. Tujuannya untuk menghibur. Ini ancaman dari neraka untuknya, dan neraka untuknya. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول ربنا جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا التي إليها معادنا
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا لكل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غيرها. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين.